podcast edukasi kesehatan ataupun bincang-bincang seputar kesehatan di platform YouTube Rumah Sakit Girausada. Buat teman-teman yang belum subscribe, yuk jangan lupa subscribe, jangan lupa juga klik tombol notifikasinya buat teman-teman supaya bisa dapat update terbaru dari Rumah Sakit Girausada. Jangan lupa share juga ke teman-teman supaya tahu informasi-informasi kesehatan dari Rumah Sakit Girausada. Pastinya akan seru dan sangat bermanfaat. Nah, kali ini dalam rangka acara Hari Gizi Nasional tahun 2022, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sangat handal. Oke. Kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang ahli dalam bidangnya. Sebelum kita berbincang-bincang, saya mau kasih tahu ke teman-teman semuanya, kalau misalkan teman-teman belum tahu nih Rumah Sakit Girausada itu di mana. Rumah Sakit Girausada berada di Jalan Padi nomor 3, Komplek Perumahan PT Petrokimia Gresik. Sebelum kita lanjut ke pembahasan pada tema Hari Gizi Nasional tahun 2022, kita akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumbernya. Saya sudah ditemani oleh narasumber yang sangat ahli dalam bidangnya, Mbak Putri. Halo Mbak Tia. Ya, halo Mbak Putri, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Mbak Tia gimana? Oke, alhamdulillah aku sehat Mbak. Sehat, kuat dan bahagia karena memang penting sekali ya bahagia di era seperti ini. Betul. Oke. Nah, kita di sini bukan tanpa alasan ya Mbak Putri. Jadi kita di sini akan berbincang-bincang seputar gizi dalam rangka peringatan Hari Gizi Nasional tahun 2022 dengan tema cegah stunting dan obesitas, gizi seimbang, keluarga sehat, negara kuat. Wow, ini tema yang sangat menarik ya. Karena mengingat juga di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita juga harus memperhatikan gizi ataupun asupan untuk diri kita maupun untuk keluarga gitu. Oke, Mbak Putri, sebelum saya menanyakan lebih lanjut nih ya, saya tuh pengen teman-teman juga kenal sebenarnya Mbak Putri ini siapa sih gitu. Kenapa Mbak Putri ada di sini gitu. Oke, selamat Mbak Putri. Halo teman-teman sahabat menuju sehat. Saya Putri. Jadi saya salah satu ahli gizi di Rumah Sakit Girausada yang lokasinya tadi sudah disampaikan sama Mbak Tia. Nah, Mbak Putri, ngomong-ngomong nih ya soal tema Hari Gizi tahun 2022. Ini kan mengangkat tentang stunting dan obesitas. Saya pengen tahu deh Mbak, sebetulnya stunting itu apa sih? Kenapa banyak sekali pihak yang memperhatikan stunting, termasuk juga pemerintah kita sedang memperhatikan banget nih stunting dan obesitas. Sebetulnya apa sih Mbak kalau menurut sudut pandang dari Mbak Putri? Jadi untuk mempermudah kita mengartikan kata stunting, biasanya orang-orang itu bilangnya pendek, Mbak Tia. Jadi pendek itu bisa kita artikan ketika kita melihat seseorang dengan tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya. Jadi kalau tinggi badannya sesuai dengan usianya ternyata lebih pendek atau tidak sesuai. Oh, itu bisa disebut sebagai stunting begitu. Betul. Oke, baik. Tapi gimana kalau misalkan seseorang itu memang punya istilahnya tanda kutip garis keturunan pendek, Mbak? Apakah itu juga bisa disebut sebagai stunting? Oke. Jadi memang mungkin sudah banyak yang tahu kalau beberapa memang dibilang kalau pendek biasanya cenderung anaknya juga akan pendek. Tapi sebenarnya keturunan memang dia berpengaruh pada terjadinya stunting, tapi untuk persentasinya sendiri sebenarnya cuma hanya kurang lebih 30% Mbak Tia. Jadi sisanya kurang lebih 70% itu stunting terjadi karena pola asuh yang salah atau kurangnya asupan gizi yang seharusnya dipenuhi oleh tubuh. Oh gitu. Jadi memang sebetulnya pendek itu mempengaruhi, cuman kembali lagi pada pola asuh dan asupan. Jadi istilahnya bisa dirubah, keturunan itu bisa dirubah. Jadi kalau misalkan pola asuh dan asupan energi yang didapat sesuai atau bagus, maka untuk selanjutnya keturunan itu bisa dihentikan mungkin ya. Oke, mungkin kalau saya bisa ini ya Mbak, maksudnya saya bisa menangkap
keturunan itu bisa dilawan dengan cara kita beraktivitas seperti basket mungkin yang bisa terlalu lebar. Jangan. Oke, baik Mbak Putri. Jadi seperti itu ya Mbak ya. Oke. Kalau sebetulnya stunting sendiri seberapa banyak sih Mbak di Indonesia ini? Karena kalau saya lihat di semua program pemerintah khususnya di tahun 2022 ya, ini banyak sekali memfokuskan tentang stunting. Nah, sebetulnya berapa banyak persentase stunting di Indonesia ini? Kalau dari 2019 data yang saya dapat, stunting itu masih 27,6% Mbak Tia. Sedangkan kalau dari WHO sendiri harus suatu negara itu targetnya untuk stunting harus di bawah 20%. Mungkin ini salah satu alasan kenapa pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya untuk mempromosikan pencegahan stunting atau mengambil topik tentang stunting itu tadi. Karena pada tahun 2024 sendiri Jokowi sudah mentargetkan Indonesia bebas stunting. Kalau bisa di bawah 20 atau 14% lah. Hopefully ya. Jadi semoga dengan banyaknya program tentang perhatian pemerintah terhadap stunting ini bisa mengurangi benar-benar ya Mbak ya. Harus optimis Mbak Tia. Terus Mbak, proses terjadinya stunting itu terjadi di mana gitu? Apakah stunting itu memang sudah bisa diketahui pada saat kehamilan atau memang seperti yang Mbak Putri tadi sampaikan pada saat mengawal tumbuh kembang atau seperti apa sih Mbak sebetulnya? Sebenarnya yang menentukan stunting, jadi yang menentukan stunting terjadi itu adalah 1000 hari pertama kehidupan. Jadi dibilang 1000 hari pertama kehidupan itu di saat remaja masih dalam usia subur. Jadi seorang remaja dalam kondisi siap hamil, kondisi tubuhnya atau asupannya harus dijaga karena nanti akan mempengaruhi terjadinya stunting apabila zat gizinya atau asupannya tidak dijaga selama dalam kondisi masa subur tadi. Justru pada saat remaja ya Mbak ya. Wow, ini nanti akan mempengaruhi kedepannya akan melahirkan generasi seperti apa Mbak Tia. Baik, saya bisa mengira-ngira ya. Jadi memang generasi yang kita cetak itu disiapkan dari usia remaja. Padahal kalau misalkan usia remaja itu sangat jauh sekali ya Mbak dari kata pernikahan gitu ya. Remaja itu sebetulnya usia berapa sih Mbak kalau boleh tahu? Kalau remaja sendiri sebenarnya di atas 18 tahun sih. Remaja. Kalau seperti saya ini masih remaja nggak ya Mbak ya? Aduh, tergantung Mbak Tia umurnya berapa ini? Saya 17 tahun. 17 tahun yang lalu. Baik Mbak Putri. Jadi memang asupan gizi itu dipersiapkan sejak remaja sehingga nantinya kalau misalkan si remaja ini memiliki keturunan tidak mengakibatkan stunting begitu. Baik. Wow, ini proses yang sangat panjang sebetulnya ya Mbak ya. Nah, kalau misalkan nih Mbak dalam proses pada saat remaja kita istilahnya belum mempersiapkan, kemudian sudah istilahnya melahirkan generasi begitu. Nah, apakah itu akan berpotensi sebagai stunting Mbak? Atau kalau misalkan remajanya tidak dipersiapkan, sampai mana yang harus dipersiapkan gitu? Ini sejalan dengan program yang dilakukan pemerintah untuk pengendalian stunting sih Mbak Tia. Jadi kalau programnya pemerintah sendiri itu memang dimulai dari anak remaja. Jadi remaja usia 18 tahun mulai diberikan suplemen zat besi. Itu dapat dari pemerintah atau kita memang support sendiri? Kalau itu sih dapat dari pemerintah. Biasanya disuplai ke sekolah-sekolah Mbak Tia. Begitu. Jadi di sekolah memang disuplai tablet zat besi gratis untuk anak remaja. Tujuannya memang salah satunya adalah untuk mencegah stunting itu. Terus jalan lagi setelah dilakukan pencegahan melalui penambahan tablet zat besi, saat anak lahir itu jadi kita tidak stop di situ karena 1000 hari kehidupan mulai dari remaja sampai anak lahir. Jadi setelah anak lahir masih ada program PMT atau pemberian makanan tambahan. Jadi untuk ibu hamil, untuk anak
kita maksud saya pemerintah memberikan PMT. Oke. Jadi setelah itu juga tetap pemerintah memantau paling enggak setiap anak harus mendapatkan imunisasi lengkap. Oke. Jadi pengendaliannya memang dari awal, dari dasar, dari saat remaja sampai ibu hamil, sampai anak, sampai paling enggak balita atau di bawah 5 tahun. Oke, jadi memang dari hulu ke hilir ya Mbak Iya, ya. betul. Kalau misalkan di remaja masih kekurangan, kita kejar lagi pada saat kehamilan. Iya. Kalau di kehamilan rasanya masih kurang, kita kejar lagi waktu balita. Di bawah 5 tahun. Iya. Oh gitu. Oke, baik. Siap Mbak Putri. Saya jadi sedikit tercerahkan atau saya jadi tercerahkan juga nih Mbak soal stunting gitu. Nah, sebetulnya kalau misalkan kita dari tadi kita ngomongin stunting, sebetulnya apa sih Mbak efeknya stunting itu? Apakah nanti juga berpengaruh terhadap IQ atau pengaruh-pengaruh lain begitu? Gimana? Yang pertama sih kalau IQ sih sudah jelas ya Mbak Tia ya, karena cenderung anak dengan stunting itu dia mengalami masalah perkembangan otak biasanya. Jadi mungkin dia tidak akan sama dengan anak-anak yang lain. Jadi untuk proses berpikir, berkomunikasi nanti mungkin akan lebih lambat dibandingkan dengan anak yang tidak stunting. Itu yang pertama terkait dengan IQ atau perkembangan otak. Terus yang kedua juga pengaruh terhadap daya tahan tubuhnya. Jadi daya tahan tubuh anak dengan stunting itu cenderung lebih gampang sakit. Gitu. Jadi daya tahan tubuhnya rendah atau lemah. Terus juga yang ketiga itu dia mempunyai pengaruh lebih besar terjadinya obesitas atau penyakit degeneratif lainnya nanti ke depannya. Wow, pantas sekali ya tema pada tahun ini atau peringatan Hari Gizi tahun 2022 ini, upaya pencegahan stunting dan obesitas. Ternyata memang stunting dan obesitas itu sangat berkaitan erat. Seperti rantai lingkaran gitu Mbak Tia. Jadi seperti lingkaran setan ya kalau saya bilang, karena akan berhubungan terus menerus. Oh gitu. Oke. Jadi efek dari stunting ini kan tadi menyebabkan obesitas ya Mbak ya. Nah, bisa dilihat nggak ya obesitasnya itu akan mulai sejak kapan? Apakah memang pada saat ia remaja, ataukah memang tadi yang Mbak Putri sampaikan penyakit degeneratif artinya itu kan sudah mulai usia-usia lanjut ya? Atau seperti apa sih Mbak? Sebenarnya kalau obesitas sendiri itu kan tergantung pola asuh ya Mbak Tia ya. Jadi setiap orang sudah pasti akan berbeda. Kalau memang mereka akan mengalami obesitas pada usia berapa mereka akan obesitas itu tergantung dari pola asuh atau asupan setiap anak. Tapi kalau rata-rata memang obesitas untuk saat ini sih sudah mulai dari anak-anak ya, anak-anak sampai remaja sekarang saya rasa sudah mulai banyak yang obes. Iya, betul. Kalau anak-anak sampai remaja sudah obes, apalagi nanti setelah dewasa. Apalagi didukung dengan situasi yang seperti ini ya. Semuanya dilakukan dari rumah, kurangnya aktivitas itu juga mungkin bisa mempengaruhi obesitas gitu. Ada tambahan lagi Mbak Tia. Apa itu, Mbak? Banyaknya sekarang kan banyak aplikasi online yang dia jual-jual makanan online. Jadi makanan-makanan tinggi kalori itu mudah sekali didapat. Nah, setuju saya. Ini termasuk juga saya seperti itu karena di zaman yang seperti ini kita tidak bisa menghindari juga Mbak Putri bahwa teknologi itu sudah semakin canggih. Kemudian apapun bisa dilakukan dari rumah ataupun bisa dilakukan dari gadget kita. Betul nggak? Itu yang membuat online ya. Iya betul. Jadi itu yang membuat kurangnya aktivitas mungkin ya Mbak. Oke. Iya betul. Sebelum kita lanjut nih Mbak ya. Rasanya saya haus deh Mbak. Boleh lah ya kalau kita minum dulu. Terima kasih Pak Kariswet. Oh iya, kita syuting kali ini sudah sesuai dengan protokol kesehatan ya teman-teman. Jadi kita sudah melakukan antigen sebelum kita melakukan syuting podcast ini. Oke, boleh diminum Mbak Putri? Ini Pak Kariswet. Oh iya, yang tinggi ion itu ya. Oh iya, betul. Pak Kariswet. Oke. Nah, kita lanjut ya Mbak Putri. Sangat seru sekali ya ngomong-ngomong soal stunting dan obesitas ini. Memang
rasanya tidak cukup kalau kita bahas di sini ya. Pasti akan ada banyak sekali kasus ataupun pertanyaan ataupun keresahan yang ada. Kenapa sih? Nah, jadi saya bisa nggak ya Mbak diberi tips hidup sehat? Jadi minimal kita bisa tahu agar tidak terjadi obesitas ataupun kita juga melahirkan generasi yang stunting gitu. Gimana Mbak Putri tipsnya? Jadi sebenarnya tipsnya kalau terkait dengan pola makan ya, itu sudah pasti harus memenuhi pola makan gizi seimbang. Oke. Jadi gizi seimbang itu sebenarnya kita nggak usah repot-repot Mbak Tia harus diet seperti ini, harus membatasi ini atau membatasi itu. Yang penting yang dikonsumsi bervariasi. Oh gitu. Bervariasi dalam arti ada karbohidrat, protein, sayur, buah, terus air mineral yang cukup. Oh gitu. Jadi kalau saya lihat sebenarnya ini banyak ya di kalangan remaja-remaja putri terutama banyak yang kalau yang konsul ke saya nih Mbak Tia, rata-rata mereka bilangnya saya Nggak suka nggak sayur, suka Mbak? sayur. Oh, betul. Iya betul. Yes. Iya itu. Jadi kalau terkait dengan stuntingnya sendiri ya terkait pemberian tablet besi tadi yang programnya pemerintah itu sebenarnya bisa kita atasi dengan konsumsi sayur yang rutin. Oh gitu. Sayur apa aja nih Mbak? Apa aja, terutama sayuran hijau. Aha, oke. Dan Padahal dengan sayuran hijau itu mudah sekali ya Mbak kita dapatkan di Indonesia loh dan ya. murah sekali Oh, banget iya, harganya betul, Mbak Tia kalau dibandingkan dengan makanan-makanan zaman sekarang Iya, ya. betul. Jadi Setuju saya Mbak Putri. Oke, lanjutkan. jadi paling enggak dalam sehari konsumsi sayur minimal 3 kali lah. Jadi 3 kali. setiap kali makan dipastikan seharusnya ada sayur. Untuk porsinya seberapa Mbak? Kalau misalkan 3 kali saya tapi sayurnya cuma seuprit gitu gimana ya? Jadi kalau porsinya sendiri itu sebenarnya seharusnya satu porsinya adalah 100 gram sayur Mbak Tia. Oke. Sama dengan satu mangkuk tanpa kuah. Wow, cukup banyak loh ya. Banyak. Kalau satu mangkuk tanpa Betul. Oke, baik. Cuma kan zat besi tidak hanya kita dapatkan dari sayuran. Ah, Jadi betul. paling enggak dalam sehari sudah konsumsi sayuran 3 kali sehari. Itu saya rasa sudah cukup meskipun tidak sampai 100 gram tadi karena zat besi juga bisa didapatkan dari daging-dagingan merah seperti daging sapi terutama itu juga banyak zat besi. Terus dari sebenarnya semuanya juga mengandung zat besi sih Mbak Tia. Beberapa lauk hewan itu juga mengandung zat besi. Cuma kita juga harus paham kalau ada beberapa hal yang mungkin juga bisa menghambat proses penyerapan zat besi itu. Oke, apa aja? Misalkan sekarang ini kebiasaan, kalau ini sih nggak sekarang ya, dari dulu saya rasa dari mulai anak sampai orang tua kebiasaan yang mungkin nggak bisa dirubah adalah konsumsi atau minum teh setelah makan. Betul sekali itu Mbak Putri. Itu yang saya lakukan. Iya. Jadi Gitu. itu malah justru menghambat penyerapan zat Iya. besi. Wow. Buat teman-teman catet ya. Mungkin beberapa sih iya, sudah betul, banyak yang betul. tahu sih Mbak Tia. Iya, iya, Cuma harusnya mungkin memang langsung minum air putih ya. Iya. Oke. malah lebih bagus kalau misalkan minum di luar, pengen minum yang bukan air mineral, bisa dengan minum jeruk, itu lebih aman karena dia membantu proses penyerapan zat besi itu sendiri. Oke. Saya rasa sih sudah banyak yang tahu Mbak Tia, Iya, tapi iya, mungkin betul. di luar sana Belum dilakukan. Iya betul, mungkin mikirnya nggak apa-apa sekali, nggak Iya. apa-apa sekali. Karena Tapi kan mayoritas bukan juga makanan istilahnya warung makan atau tempat makan di Indonesia itu menu minumannya itu es teh Mbak Putri. Iya, yang ini tidak favorit bisa itu. iya betul, ini tidak bisa dipungkiri juga gitu. Oke. Ya, buat ayah, bunda dan teman-teman semuanya jangan lupa konsumsi sayur karena itu bisa menambah asupan zat besi untuk kebutuhan kita. Gitu ya Mbak Putri. Iya. Oke. Selain itu ada lagi nggak Mbak? Jadi tadi pola gizi seimbang ya Mbak Tia ya. Aha. Jadi konsumsi ada sayur, buah, lauk, karbohidrat. Jadi lengkap, tidak ada yang di skip. Aha. Artinya semua dikonsumsi dengan jumlah yang secukupnya. Ini kalau saya bilang jumlah, porsinya setiap orang pasti akan beda. Terus yang kedua adalah yang sekarang sudah banyak sekali tidak dilakukan adalah yang tadi Mbak Tia sampaikan, Iya. aktivitas fisik. Olahraga, betul. Iya betul. Saya juga tidak melakukannya. Itu karena rata-rata pasti apalagi remaja putri ya, Iya, betul. pasti kan sekarang lebih senang main, apalagi sekarang gadget
sudah sangat canggih, pasti mereka menghabiskan waktu lebih banyak dengan gadgetnya. Betul. Itu. Kalau kita lihat di mana-mana pasti akan menyarankan olahraga. Betul. Memang ini aktivitas yang tidak bisa tergantikan ya Mbak Iya, Putri. betul Meskipun sesibuk apapun kita harus menyempatkan olahraga. Minimal berapa sih Mbak kalau olahraga kalau boleh tahu? Kalau dibilang minimal sih Mhm. sebenarnya tidak ada yang batasan minimal harus berapa ya Mbak Oke. Tia ya. Yang penting paling enggak dalam 1 minggu kurang lebih 120 menit. Oke. Jadi nanti bisa dibagi kok Mbak Tia, misalkan 120 menit atau kalau memang merasa kesulitan 120 menit bisa dilakukan di hari Sabtu dan Minggu. Oh, dibagi 2 hari Iya. itu ya, selama 7 hari. Bisa. Oke. Kalau misalkan memang pas liburnya Sabtu Minggu, misalkan setiap olahraga pagi 60 menit, besoknya hari Minggunya 60 menit bisa. Oke. Gitu. Nah, kita tadi sudah banyak sekali membahas ya, mulai dari apa itu stunting, kemudian bagaimana pencegahannya, bagaimana istilahnya bagaimana. Mbak Tia kalau boleh memotong sedikit Iya ya. boleh. Oke. Gimana Mbak? Nah, Putri? bayi ini juga yang paling penting sih Mbak. Oke, apa Sekarang tuh, Mbak itu lagi banyak camilan-camilan atau Aha. snack atau jajanan yang dia sebenarnya kecil tapi dia padat kalori. Kecil padat kalori. Iya. Jadi betul. kalau rata-rata sih memang banyak yang ke saya itu kalau konsul mau menurunkan berat badan bilangnya makannya sedikit Mbak Tia. Oke. Tapi nyemilnya banyak. Oke. Tuh, tapi bilangnya saya nyemilnya suka nyemil, tapi nyemilannya cuma kecil-kecil kok Mbak. Tapi dia padat kalori, minuman-minuman manis. Oh gitu. Kalau yang remaja saat ini sih cenderung itu sih Mbak Tia. Iya betul. Betul sekali. Saya setuju sekali Mbak Mbak Putri. Tia juga seperti Apa itu yang ya. apa yang disampaikan Mbak Putri itu kenyataan yang ada di era Iya, sekarang betul, ini. betul, Nah, betul. upaya kita adalah ya gimana pun caranya kita harus mengembalikan diri kita untuk hidup pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi, melakukan aktivitas olahraga, dan tentunya apa tuh Mbak Putri? Harus Menjaga berat badan sih Iya, Mbak Tia. betul Jadi sekali. kalau sudah merasa berat badannya, oh ini sepertinya berlebih ya, harus mulai dibatasi makannya, olahraganya mulai ditambah lagi. Oke, betul. Wow, tidak terasa teman-teman, kita sudah membahas banyak hal tadi, mulai dari stunting, kemudian menyambung ke obesitas, kemudian tips cara mencegah stunting dan obesitas juga, gitu ya Mbak Putri. Iya. Terima kasih sekali Mbak Sama-sama, Putri. Mbak Tia. Senang rasanya. Saya tuh senang sekali deh Mbak kalau pembahasannya itu berkaitan dengan diri saya tentang berat badan Jangan maksudnya. bercermin ya, Mbak, Iya, ya. betul. Saya tuh sebenarnya cita-citanya itu turun berat badan Mbak Putri. Resolusi terbesar di tahun ini turun berat Oke, badan ya. oke. Tapi hobi saya memang makan. Nah, gitu. itu. Oke. Nanti kita konsul di belakang aja kalau itu Mbak Tia. Siap. Terima kasih Mbak Putri. Iya, ngomong nanti kita jadi ada demo masak ya. Oh Mbak iya Tia, ya? betul, teman-teman nanti jangan lupa juga saksikan di video selanjutnya kita akan berikan tutorial masak atau bikin camilan yang rendah kalori, padat energi. Enggak, Mbak. Oh, enggak. Rendah kalori dan aman untuk dikonsumsi. Oh, aman untuk dikonsumsi. Nanti teman-teman saksikan di video selanjutnya kita akan memberikan tutorial cara pembuatan makanan atau camilan yang rendah kalori dan aman untuk dikonsumsi. Nah, teman-teman juga bisa nanti mempraktekkan di rumah, gitu ya Mbak betul. Putri ya. Oke. Oh iya Mbak, tadi kan kita ngomongkan camilan ya. Iya, betul. Oke, jadi kita tadi sudah ngomongkan camilan. Kalau untuk camilan nanti kita ada di memasak. Iya. Tapi kalau untuk contoh makanan yang gizi seimbang, Oke. ini saya sudah bawa contohnya ini. Oke. Spesial untuk Mbak Tia. Wah, terima kasih Mbak Putri. Untuk mensukseskan programnya Mbak Tia, Iya. resolusi tahun Resolusi tahun 2022. 2022. Ini ada Jadi ruangan Mbak. ini Mhm. menu dari catering sehatnya rumah sakit kita. Oke. Menunya gizi seimbang Mbak Tia. Sebenarnya lebih ke rendah kalori sih, karena Oke. kebetulan tadi memang tujuannya untuk mensukseskan programnya Mbak Tia. Makasih Mbak Putri. Jadi kita kasihnya yang
rendah kalori. Oke. Ini saya tunjukkan dulu Mbak Tia, ada Oke. kalorinya di sini. Mhm. Sudah kita hitungkan kalorinya berapa, Iya. protein, karbohidrat dan lemaknya. Oke. Kalau dalam sehari biasanya, bukan sehari ya, dalam sekali makan biasanya kalau satu orang itu harusnya umumnya konsumsi 400 kilokalori. Oke. Kalau untuk menurunkan berat badan paling nggak harus dikurangi 500 kilokalori untuk sekali makannya. Jadi Oh, kurang oke. lebih 300 sampai 350 Mhm. kalorinya. Wow. Wow, terima kasih Mbak Putri. Aku dibawain sama Mbak Putri, ahli gizi Rumah Sakit Grausada, menu sehat gizi seimbang. Oke, terima kasih Mbak Putri. Nanti saya Sama-sama, makan. Mbak Tia, Saya ya. janji nanti akan makan dan dipastikan ini akan habis. Oke. Tapi jangan tambah yang lain ya Mbak Tia ya. Iya, siap. Buat teman-teman jangan lupa ya subscribe dan share ke teman-teman kalian video-video updatean dari Rumah Sakit Grausada. Nantinya kita akan lebih sering membahas tentang kesehatan-kesehatan lainnya yang ada di kehidupan sehari-hari ataupun yang lagi happening. Iya. Begitu ya. Karena ini stunting ini lagi happening loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu hampir seluruh program pemerintah khususnya kesehatan ini ya terlepas dari COVID ya, Iya. khususnya kesehatan ini memang perhatian besar terhadap stunting gitu. Karena efeknya ternyata banyak sekali ya Mbak ya. Iya. Selain dari penurunan IQ, keterlambatan perkembangan, juga adanya daya tahan tubuh dan adanya resiko penyakit degeneratif seperti obesitas itu tadi. Oke. Makasih ya Mbak Putri waktunya. Mbak Tia. Oke, sehat selalu ya. Oke. Juga. Iya, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.